أجمعين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Masjid Syuhada rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan hadir di rumah Allah ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita praktek memandikan jenazah dan mengkafani dan langsung menguburkan. Kenapa kematian ini harus kita bahas? Makanya dalam kitab fikih ada namanya fardu kifayah, kewajiban yang harus dijalankan secara bersama-sama. Dan ini Bapak Ibu, tidak ada orang satupun yang tidak akan mati, semuanya akan mati. Karena Allah tadi mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa nanti akan mengalami kematian. Kemudian kalau kita sudah mati, pasti yang hidup yang memandikan. Oleh karenanya kami di Masjid Syuhada ini ada kelompok atau pengurus fardu kifayah. Jadi Bapak Ibu perlu kami sampaikan, mulai tahun 2023 ini infaknya satu keluarga itu minimal 10.000 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau masuk kelompok kita ini setiap bulan bayar 10.000, cukup satu keluarga saja. Misalnya anaknya 5, nanti anaknya 5 mati, kita urus semua. Dan semuanya gratis Bapak Ibu, karena sekarang meninggal ini juga banyak biayanya di kelompok lain. Kalau di tempat kita nanti insya Allah kita siapkan kain kafan, papannya dan mesannya. Kemudian perawatannya, memandikannya sampai menguburkannya nanti. Semuanya gratis, bahkan sampai ambulannya Bapak Ibu. Jadi tolong disampaikan kepada seluruh jamaah, kemudian bisa bergabung dan kita bisa bantu. Insya Allah karena urusan kematian ini Bapak Ibu bukan hal yang sepele, tapi ini sangat prinsip karena akan menghadap kepada Zat yang Maha Suci. Oleh karenanya yang sangat penting adalah memandikan jenazah. Kita nanti akan praktek sini Bapak Ibu. Karena kita tidak punya boneka, ya mohon maaf, ada teman satu yang bisa jadi artis lah istilahnya. Kita praktekkan, kita mandiin aja, tapi tidak pakai air Pak, kita pakai gayung aja nanti. Harapan kita apa? Semua supaya jamaah ini nanti bisa memandikan jenazah sendiri, keluarganya maksudnya. Gak perlu menunggu orang lain, karena di kampung-kampung itu Bapak Ibu penghulu itu cuma satu. Kalau sampai bareng-bareng meninggal 4 kayak kemarin 8, itu menunggu ngantrinya lama betul itu. Makanya tujuan kita praktek pada hari ini, harapan kita adalah Bapak Ibu semuanya bisa mimpin memandikan jenazah dan langsung nanti mengkafani dan langsung nanti menguburkan. Dan ternyata tidak sulit Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu tidak mau repot, nanti bergabung dengan kita, minta kartu ini, namanya kartu tanda anggota fardu kifayah. Iurannya minimal 1 bulan 10.000 untuk satu keluarga. Nanti bayarnya sama Pak Haji Murtopo atau sama Ustadz Yasin, karena beliau sekretaris dan bendahara. Sampai sekarang Ustadz Yasin sekretarisnya, Pak Haji Murtopo adalah bendaharanya. Dan barang siapa yang sudah masuk dalam kelompok ini, insya Allah seperti saya sebutkan awal tadi, semua keluarganya yang ada di KK itu kita jamin kalau meninggal nanti kita siapkan kain kafan, papan, mesan, dan ambulan. Kalau punya ambulan sendiri ya pakai ambulannya sendiri aja, kan kita nyiapkan aja.
Begitu juga yang ibu-ibu, nanti yang tukang mandikan adalah ibu-ibu kelompok Aisyah. Tetap nanti kita yang akan memandu, membantu, menyolatkan sampai menguburkannya nanti. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita tidak panjang, nanti silakan minta kartu bagi yang berminat. Kita akan praktek memandikan jenazah dan mengkafani. Sebelum praktek Bapak Ibu, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, karena kemarin materi kita ini berlanjut mulai dari sakit sampai positif meninggal. Hari ini positif kita memandikan. Dalam memandikan jenazah ini sebelumnya kita siapkan kain kafan. Bagi laki-laki 3 lembar saja Bapak Ibu. Di dalam hadis itu tidak ada laki-laki itu pakai surban, pakai songkok haji, tidak ada. Cuman ada kelompok-kelompok yang mempraktikkan seperti itu. Mari kita luruskan, bagi laki-laki cukup 3 lembar kain kafan. Kain kafan yang diutamakan Rasulullah adalah warnanya putih. Jika nanti nggak ada warna putih, ya warna lain juga boleh. Siapa tahu nanti kehabisan kain, bendera-bendera itu dipakai, boleh saja. Yang penting suci Bapak Ibu. Yang kedua, untuk perempuan itu 5 lapis. 2 lapis kain biasa seperti laki-laki itu 2 lembar. Kemudian yang ketiga dibikinkan baju bawahan itu. Kalau bahasa kerennya itu kain basahan. Kalau bahasa bahari itu tapih, perempuan bikinkan tapih. Kemudian yang kedua kita bikinkan baju kurung. Nanti kita buatkan juga caranya nanti, walaupun Bapak Ibu nggak penjahit, insya Allah bisa bikin baju kurung khusus untuk jenazah perempuan. Dan yang ketiga kita siapkan kerudung menutup kepalanya. Jadi yang disurbani, yang dikerudung itu hanya perempuan Bapak Ibu, laki-laki tidak usah. Saya pernah datangi teman meninggal itu dibikinkan simpak, dibikinkan song, Masya Allah banyak betul aturannya. Jadi kita luruskan Bapak Ibu, kalau mengikuti petunjuk Rasulullah, laki-laki 3 lembar, perempuan 5 lembar, 2 lembar kain kafan polos, 1 lembar untuk kain basahan, 1 lembar lagi berbentuk nanti baju kurung, dan 1 lembar lagi berbentuk kerudung nanti menutup kepalanya. Nanti kita praktekkan sebentar aja. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, kaitannya dengan memandikan. Kalau udah kain kafannya siap, masalah tali itu yang penting bilangannya ganjil, minimal itu 5. Ada yang 7, ada yang 11, silakan aja yang mana-mana diikat itu. Orang sudah mati juga pada kemana-mana itu. Kalau saya 5 aja biasa itu. 5, pocong sini 1, tangannya sini 1, kemudian di bawahnya dekat pantat, kemudian lututnya, dan ujungnya kaki. Kenapa lutut itu? Karena kita disunahkan oleh Rasulullah kalau orang meninggal badannya harus diluruskan semua, dilemaskan semua. Siapa tahu selama hidupnya kakinya melengkung begini, insya Allah kalau meninggal Bapak Ibu bisa diluruskan pelan-pelan. Kalau tidak mau pakai air hangat, dilus-lus, Allah pelan-pelan itu. Insya Allah kalau orang sudah meninggal tidak akan kesakitan Bapak Ibu. Ya, pelan-pelan diluruskan. Mandikan jenazah itu ada namanya air 3, ada mandi 3, mandi 5, mandi 7, mandi 9 dan 11. Kita biasa mandi 3 Bapak Ibu. Mandi 3 itu maksudnya airnya ada 3 macam, dan mempraktekannya juga 3 kali saja. Kalau mau 5 ya 5 macam. Kita di Grogol ini kan sering mandikan, cuman kadang tempatnya itu kecil. Kita minta tempat untuk 3 ember saja, kadang kesulitan tempatnya itu. Kita tuh kasihan, masih sehat, rumahnya longgar-longgar, begitu mati, Masya Allah, tempat mandikannya itu kadang dicomberan-comberan di atasnya. Coba Bapak Ibu mulai sekarang siapkan tempat untuk memandikan kalau kita nanti jadi jenazah Bapak Ibu, di rumah kita masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan kita nanti wafat di rumah kita, jadi bisa dimandikan di rumah kita. Dan siapkan tempat, memang tempat memandikan jenazah itu kan bisa di kamar mandi, asal kamar mandinya besar. Nah sekarang ini kan rumah kecil kamar mandi kadang 2 meter kali 2 meter nggak bisa. Artinya yang penting ada tempat yang bagus. Jadi ini penting Bapak Ibu, dan mari kita praktekkan. Kita akan menggunting kain kafan dan minta tolong. Ada jadi peragawatinya, peragawan 1 orang laki-laki. Kita mandikan Pak, nggak pakai air, mandikannya sebentar aja. Ada Pak yang siap Pak?
Kalau kita di kecamatan itu rebutan jadi calon ini. Nah nanti kita rekam Pak, ada videonya nanti. Adakah Bapak Ibu yang siap? Kalau udah anak-anak aja minta tolong satu. Kata orang dulu Pak, kalau kita takut dengan mayat, tidak lama jadi mayat itu. Tapi kalau kita berani jadi mayat hidup, insya Allah awet hidupnya itu Pak. Malaikat tahu ini nekat ini, masih sehat saja berani. Paksa bilang malaikat nanti aja nih dicabutnya. Minta tolong Bapak Ibu kalau ada yang siap. Oh tidak usah Ibu, Bapak aja. Ada Pak? Siap. Kita tidak ada boneka macam. Boleh. Baju pun topong kan? Siap Bapak Ibu. Kita peragaan Pak. Ini jenazahnya masih hidup, jadi bukan jenazah, praktek aja. Kita siapkan gunting Bapak Ibu, gunting ini penting. Makanya kalau kita diundang ada orang meninggal mesti bawa gunting itu, karena ini senjata utama. Jadi prakteknya nanti Bapak Ibu, kain kita potong ujungnya panjang, baru kita ukur panjangnya jenazah. Ini teori yang harus kita kuasai. Kalau jenazahnya itu panjang tubuhnya 150, maka kita harus potong ujungnya tambahin 20, ujungnya 20, berarti 190. Saya ulangi, kalau jenazah itu panjangnya nanti kita ukurkan 150 cm, maka ujungnya kita tambah 20 cm, ujung kepalanya kita tambah 20 cm. Jadi jumlahnya semua 190 cm. Kalau takut nanti kurang, genapi aja, potong 2 meter. Makanya kain kafan itu minimal 6 meter. Karena kita jarang untuk menjahit Bapak Ibu. Kain kita yang ada di Kabupaten Pasir ini, Kalimantan ini, umumnya kain itu cuma 90 cm. Kalau gulung kita ini tidak cukup Pak, maka harus dibelah dua, dijahit. Kalau kainnya cukup, nggak usah dijahit, dilapis saja. Karena jahit itu juga lama Bapak Ibu. Kita sering mempraktekkan jahitnya saja setengah jam nggak tembus itu. Ya namanya ibu-ibu, bapak-bapak tidak pernah jahit terus tiba-tiba jahit. Kadang tangannya yang dijahit sendiri. Jadi kita biasa berlapis saja. Insya Allah nanti Bapak Ibu mudah sekali mempraktekannya. Jadi kita potong 190 kali 6. Karena nanti 2 itu jadikan 1, jadi 2 lembar kita hitung 1, 2 lembar lagi 1, 2 lembar lagi 1. Ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan 4 nanti. Yang 2 kita modif sebagai pakaian bawahan, baju kurung dan kerudungnya atau jilbabnya. Saya kira itu untuk teori. Mari kita praktek sama-sama Bapak Ibu. Kita supaya enak melingkar aja Pak ya. Silakan Pak calon jenazahnya. Kayaknya mana kayak? Ini kayaknya. Nah, ini. Sudah mewakili 3 Pak ya. Ini kita akan ukur dulu. Pak minta tolong berubah Pak. Masa telentang ya gitu lah. Kalau mati sehat imam jauh. Praktek. Jadi kita ukur dulu panjangnya Pak ya. Kita tolong Pak. Ya, kita tolong. Ya. Sudah selebih Pak. Ya. Jadi ini panjang kain yang akan kita potong, ukurannya seperti ini. Jenazahnya bagus.
Jadi sebelum menggelarkannya, Bapak pasien aja aja dulu. Jadi kita hitung satu Pak ya. Lapis. Karena kainnya lebar, dapat dua. Karena kainnya tipis ya. Oke. Ini Pak untuk jenazah laki-laki. Kalau jenazah laki-laki begini nanti tinggal dinaiki jenazahnya, kita langsung bungkuskan. Sekarang kita rubah menjadi jenazah perempuan.
bawahnya. Kita mau bikin baju kurungnya Pak. Nah sekarang bagi perempuan kita bikinkan baju kurung model begini aja Pak. Gak usah kursus jahit, insya Allah langsung bisa. Kita luruskan kainnya, kita lipat tengahnya jadi 2, kita lipat lagi begini, kita lipat lagi. Nah pojoknya nanti akan kita gunting. Ya kan biasa 2 lembar kan. Terus kita lipat tengahnya sama, harus sama ini. Sudah kita lipat menjadi segitiga 44 derajat. Nah, sudah begini boleh dipotong. Sudah, habis itu kita buka, kita kasih lagi belahan sedikit. Supaya bisa masuk kepalanya aja. Terus satunya tadi untuk jilbabnya di bawahnya taruh sini Pak. Nah, nanti aja. Jilbabnya biasanya dilipat segitiga. Makanya dari belakang nanti kita pasang, jatuh dipasang begini Pak. Khusus jenazah perempuan. Baru dipakaikan ini. Nah, nanti kita lipat begini. Baru yang ini namanya bawahan. Bawahan nanti ada di belakang Pak. Karena kurang lebar aja kayaknya. Jadi ini namanya Pak 3 lapis, 1, 2, 3. Kurang lebar. Ya, pas. Jadi khusus perempuan yang dihampar ini 2, yang 3 ini bawahan, ini tape. Yang 2 baju kurungnya ini namanya baju kurung dalam hadis itu. Dan yang ketiga tutup kepalanya atau jilbab atau kerudung kalau bahasa Arab. Nah sekarang kalau kita susun Bapak Ibu, ini nyusunnya seperti biasa aja. Kita lipat. Di atas dilipat. Ini pas ini lubang kepalanya ini. Nah, nanti kalau masuk jenazah di sini kalau perempuan langsung baru ini bawahnya. Jadi bedanya hanya kain bawahan, baju kurung dan kerudung. Nanti setelah itu mandikannya sama dan bungkusnya juga sama. Kalau perempuan tadi pertama bungkusnya kayak satan itu kan saya berdiri. Kemudian ada satu lagi khusus perempuan yang rambutnya panjang, itu disunahkan untuk dikepang. Dikepang menjadi 3. Apa bahasanya itu yang keren? Ya, dibikin kelabang ada 3. Itu aja perbedaannya. Nah sekarang kalau sudah siap Bapak Ibu,
praktek berikutnya adalah kita memandikan jenazah. Memandikan jenazah ini, kalau kita mandi 3, yang pertama nanti kita siram di ujung kepala sini tengah, ke bawah sekali, sebelah kanan sekali, sebelah kiri sekali. Itu namanya dihitung mandi 1. Setelah itu kita setar semua bersihkannya. Konsentrasi pembersihan yang sangat diperlukan adalah, mohon maaf, di bagian sini Pak, belakang dan depan. Makanya sering kalau kita mandikan minta petugas khusus, biasanya anaknya atau saudaranya. Mohon maaf, suami istri tidak boleh di situ. Kalau ada suami ikut mandikan istrinya boleh, tapi hanya di bagian kepala saja. Siapa tahu selama hidup suami istri tidak pernah mandi istrinya, ya waktu mati boleh aja, tapi di bagian kepalanya. Begitu juga perempuan boleh mandikan kalau suaminya meninggal hanya di bagian kepala saja. Cuma dalam pertentangan di hadis ulama fikih, kalau ada laki-laki ikut mandikan perempuan, masalahnya satu aja, takutnya nanti matanya kemana-mana gitu kan. Nah, laki-laki sendirian yang perempuan semua. Ya kalau yang mandikan itu tua-tua ada apa-apa, kalau yang mandikan masih muda-muda, cantik-cantik, takutnya nanti. Maka sebaiknya udahlah percayakan dengan fardu kifayah saja. Kita cukup berdoa saja. Saya sering mandi Pak, ada istri yang mau ikut, anaknya mau ikut. Saya lihat saudara mungkin tahu saudara semua tidak apa dengan saudaranya. Kan sekarang banyak orang tidak punya saudara kandung, saudara angkat banyak. Saudara kandung tidak masalah, tapi saudara angkat. Dan satu lagi yang perlu dijaga memandikan itu, tidak boleh menceritakan apa yang dilihat di dalam fisiknya jenazah itu kalau ada cacat-cacatnya. Haram hukumnya dan dosa besar. Dan Bapak itu kalau menceritakan itu tidak bisa lagi minta maaf, orangnya sudah meninggal. Maka hukumnya haram bagi orang memandikan jenazah menceritakan aib jenazah yang dimandikan. Misalnya cerita dari riwayat kenapa? Takutnya kabar macam kamu. Ada apa saja tidak boleh kita ceritakan. Ingat pesan Nabi satu saja. Siapapun boleh mandikan, yang penting bisa menjaga tidak menceritakan aib jenazah itu sendiri. Baik, selanjutnya kita praktek mandikannya di sini aja. Mana Pak jenazah tadi? Jadi air 3 itu Bapak Ibu bisa 1 ember air biasa. Jadi kita mandikannya, ini kita ngambil air 1. Misalnya sini air 1, sini air 2, sini air 3. Air 1-nya biasa aja Pak. Jadi kita mengawali mandikan jenazah cukup berniat dalam hati. Mau dilafalkan boleh. Kalau kita niatkan lebih enak. Saya niat mandikan jenazah almarhum, namanya disebut. Kan gampang aja. Dan kalau namanya kan saya niat mandikan jenazah, apa Allah Maha tahu juga. Siapa tahu mayatnya banyak pas tenggelam kapal, kita nggak bisa tandai kan. Niat aja mandikan jenazah kata Allah. Maka kita ambil air 1 pertama, kita nyiramkan dari ujung kepalanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini kakinya harus apa? Lalu ambil lagi dari sebelah kanan Pak, ini sebelah kanannya. Kali lagi, baru sebelah kirinya. Oh, balik Pak, ini kanan dulu Pak. Kanan dulu. Baru kiri. Nah, ya, ini cara 1. Cara 2 boleh dimulai dari anggota tubuhnya. Dari sini cari kan? Ini dan tangannya kan begini Pak. Jadi bukannya kepalanya, siram, anggota tangannya dulu, terus anggota kaki. Boleh juga begitu. Artinya ada 2 versi, hadisnya sama, ditarjih begitu. Sudah mandi 1 Bapak Ibu, selanjutnya semuanya tim bekerja. Yang mandikan ini ada yang mandikan kepalanya, terus yang bagian tengahnya, terus biasanya kalau bagian tengah ini tangannya kita bungkus kain putih Pak. Ini untuk memudahkan mengontrol apakah kotoran-kotoran di bawah ini sudah bersih. Kalau kain putih insya Allah kelihatan. Kalau kainnya hitam tidak kelihatan nanti. Atau kalau mau enak lagi beli sarung tangan yang dari kain.
Kalau sarung tangan yang dari kayak bidan itu kurang enak kontrolnya, tapi kalau dari kain insya Allah itu nanti nggak ada. Kalau sudah bersih betul, biasanya kita periksa yang pegang ini. Itu biasanya Pak Rusdi itu kerjanya itu periksa-periksa. Kalau bilang dia sudah bersih, oke, berarti mandi 1 sudah selesai. Sekarang mandi 2. Mandi 2 itu biasanya air bidara atau minyak harum, pokoknya yang harum-harum lah. Misalnya sudah kita ambil sini air 2 kan, sama mandikannya. Nah, pertama dari kepalanya ke ujung, terus yang kedua lagi dari sebelah kanan, terus ambil lagi, baru sebelah kiri. Ini namanya mandi 2. Sekarang mandi 3. Yang lanjut kita lakukan terakhir adalah air kapur barus. Jadi kapur barus kita hancurkan Bapak Ibu. Kalau ditanya kenapa, begitulah ajaran Nabi. Kalau dari tim kesehatan kapur barus Bapak Ibu kecoa aja tidak berani dekat. Nah, ini air kapur barus saja kan? Terus dari kepalanya sama juga tadi ambil kapur barus sebelah kanan. Ambilkan balus sebelah kiri, maka selesailah mandi 3. Kalau misalnya mau mandi 5, tinggal nambah aja. Kan ada orang kan, ini Pak minyak kasturi saya dari Jeddah, satunya lagi dari Mekah, satunya lagi dari Turki, satunya lagi dari mana? Silakan aja. Yang penting bilangannya ganjil. 3, 5, 7, 9, 11. Kalau sampai 11 Pak yang mandi tercampur. Saya kira itu mandikannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah dimandikan, kita siapkan anduk atau kain pengganti yang untuk dimandikan itu. Kan kain tadi kan kain bahalai kan, basah semua. Karena sudah selesai dimandikan, kita ganti dengan kain bahalai yang baru. Rambutnya kita pakai anduk kering, baru diangkat ke sana. Nah, sekarang selanjutnya proses diangkat ke sana. Ini yang Iya. Diangkat. Berat Pak. Berat. Berat banget. Ini kalau sudah begini Bapak Ibu, kita melipat kainnya dari sebelah kanan dulu, baru kiri. Ada 2 teori yang kita biasa sebentar dulu kanan, baru sebentar lagi kiri. Seterusnya sampai 3 kali. Ada yang sekaligus saja. Kita biasa yang 3 kali aja. Karena darah kita sudah begitu, nanti sekaligus banyak protes. Jadi kita praktekkan, ayo Pak Rusdi, sampai situ. Ini kita lipat sebelah kanan dulu. Nah, kanan sebelah sini Pak. Baru sebelah kirinya. Baru sebelah kanan lagi. Tidak usah kanan dulu. Ayo kanan dulu, kanan. Kanannya dulu aja wasit. Kapasnya. Oh iya, kapasnya ke mana tuh? Kapasnya ketinggalan tadi ya. Oh iya, kapasnya. Mohon maaf Bapak biasanya ada kapasnya. Ayo ya, anggap ini kapas Pak ya. Kapas itu biasanya pertama yang kita kasih daerah kemaluan. Habis itu, nah, yang tangannya melipet ini, biasanya lagi di bagian kepala sini kita kasih. Lutut. Kalau kapas itu bisa dibentuk apa saja itu, kemudian lututnya, kemudian ujung jarinya sini. Nah, yang biasa kita kasih kapas. Nah, kalau sudah kapasnya,
kita kembali membungkus ke tadi. Ya, boleh lagi Pak. Kalau sudah begini Pak, kita ngikatnya di sebelah kiri semua nanti ngikatnya. Saya kira kalau sudah begini semuanya bisa ya, tidak ngikat aja kan? Tapi kepalanya dirapatkan Pak, karena ini masih hidup jadi kita nggak rapatkan. Ini rapat terakhir gini. Nanti ini kocok. Ngikatnya sebelah kiri semua. Posisi kepala dibuka Pak ya? Itu memang posisi kepala dibuka ya? Apanya Pak? Nah itu kan kepalanya memang dilihatkan gitu ya? Ya karena laki-laki ditutup gini aja Pak. Oh gitu. Kan ditutup kapas tadi kan, nah ada kelihatan sini. Oh ada. Baru pegang, lalu dapatkan lagi. Baru diikat. Aman aja Pak Mur, tadi kuatin. Kalau sudah begini Pak, tinggal kita menyolatkan. Bentar ya, Bapak. Habis disolatkan, kita langsung menguburkan Bapak Ibu. Seyogianya menguburkan itu yang masuk ke liang lahat, kepalanya dulu. Dan sudah dalam kondisi miring ke sebelah kanan, menghadap ke kiblat. Karena kuburannya kan menghadap ke kiblat. Sudah turun, sudah menghadap ke kiblat. Begitu dalam kubur, kita buka Pak talinya Pak. Nah, kita anggap sudah di dalam kubur. Mati betulan. Miring Pak, sampai miring Pak. Miring malah. Nanti di dalam kubur Pak, ini dibuka ini talinya, kainnya ini. Tempelkan ke tanah. Nah, sudah begitu, usahakan mukanya ini melihat ke kiblat semua badannya, makanya dikasih bantalan-bantalan dari tanah. Nah, kalau udah begini, sudah kasih papan, ditimbun, selesai. Saya kira gitu Pak. Terima kasih Pak jenazah begitu. Kemudian awet kan didatangi malaikat Israel ya. Bentar, bertanya dulu. Ini biasanya kalau sudah dibawa Pak, di dalam dihadapkan ya ke kiblat. Ini kalau bisa jangan begini juga Pak, ujungnya ini. Ujungnya ini kan selapis. Ya. Kalau bisa ujungnya ini langsung digumpal aja Pak, begitu dibuka langsung kelihatan wajahnya. Oh bisa juga. Karena biasanya langsung dilihatkan iya kan? betul. Ya. Jadi biasanya di liang lahat itu Bisa juga, Pak. Belakang itu yang sulit buat ini Pak. Ya. Iya, gitu aja. Jadi praktek yang selanjutnya boleh Pak, bisa jadi terbungkus kan, terus dibuka lagi, nggak usah buka apa-apa, ini diujungkan gini aja boleh. Penting mukanya melihat sudah. Jadi masih berbentuk pocongan boleh. Silakan. Jadi itu ada beberapa pendapat dan semuanya insya Allah benar aja. Yang intinya menghadap ke kiblat. Saya kira itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih. Oh ya, silakan Pak. Itu apakah memang ada dalil yang mengatakan bahwa apabila laki-laki itu kepalanya sebelah kiri dari imam? Oh iya. Pernah saya mengalami seperti itu. Masalah sholat itu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, setelah menyolatkan kita beda laki-laki dan perempuan. Imam sholat jenazah, kalau jenazahnya laki-laki, kita dianjurkan untuk di dekat kepalanya. Misalnya ini kepala kan, itu kalau laki-laki imamnya dekat kepala. Kalau perempuan, kita disuruh di tengah-tengah anggota tubuhnya, bisa pas pantatnya sini atau sekitarnya lah. Kan kita nggak tahu mana pantat, pokoknya ambil di tengah-tengah. Artinya kalau perempuan imamnya posisi di tengah, kalau laki-laki imam posisi di kepala. Makanya kalau kita sholat jenazah, nggak usah tanya-tanya, laki kah perempuan, lihat imamnya aja, posisi imamnya itu menentukan sekali.
Kan nggak mungkin bukan akan menyelamatkan jenazah perempuan, apalagi kalau jenazahnya banyak. Jadi itu penting siapapun laki-laki kan jadi imam. Kalau laki-laki posisi di dekat kepala, kalau perempuan jenazahnya posisi imam di dekat pertengahan tubuhnya. Itu Pak ya? Posisi kepala. Ya. Apa ini barat berarti ini kan utara. Ya ya. Nah itu biasanya kan kepala di sini Pak. Ya, ya. Kita sholat jenazah ini, Ya. imam di sini, kepala di sini. Nah ini pernah saya mengalami Pak, ya sama ngotot-ngototan sih. Saya minta karena di situ kepalanya sebelah sini, karena laki-laki katanya Pak. Ya. Ya ya. Biasanya kan walaupun laki-laki. Saya juga sering Pak, keluarga saya sendiri kita sempat keras-kerasan. Saya hanya tanya, ada hadisnya nggak kalau kepalanya di sebelah kiri? Kan kita biasa sebelah kanan kan Pak, ini kan? Jadi biasa jenazah itu kepala di sebelah utara. Tapi ini ada kelompok kepalanya taruh sebelah selatan. Kita tanya, udahlah kamu tuh gak usah protes-protes, kamu tuh orang baru sih, baru aja datang ke Kalimantan. Ya sudah kita mengalah aja Pak. Kita kan nggak perlu ikutin, kita sudah tunjukkan yang benar itu kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan. Saya kira gitu aja Bapak Ibu. Tidak usah kita keras-keras, ini jenazahnya kasihan ini mau cepat ini. Itu benar Pak. Saya sering keluarganya banyak sih Pak yang mempunyai kepala di selatan juga ada. Sekarang sudah meninggal semua Pak, kan nggak ada lagi yang menggalang-galang itu. Jadi ini penting untuk kita, keluarga kita dan jamaah kita dan siapa saja yang merasa pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Begitulah praktek memandikan jenazah dan mengkafan. Saya kira itu Bapak Ibu. Kami atas nama tim Fardu Kifayah pimpinan daerah Wali Kota Pasar ucapkan terima kasih dan mohon maaf.